Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi ini adalah cerita mantan bintang timnas Indonesia seperti Greg Wokolo, Bambang Pamungkas, dan Hamka Hamzah bercerita tentang STY atau Coach Sintayong selama kepelatihannya dia. Coba kita saksikan bersama ya. Sekarang mereka ketemu karakter kayak Sintayong, mereka mau kerja. Zaman aku di timnas semua manja. Di tengah maraknya seruan STY out atau permintaan pergantian Saya yakin pelatih Shinteong, banyak pula suara hashtag dukungan itu untuk adalah Koshi. buzzer Dalam bayaran video ya. beberapa pemain timnas dari manajer timnas Pak Sumarji sudah angkat Apalagi bicara saat untuk ini yang membela berkomentar pelatih itu asal Korea bukan Selatan mantan ini. pemain timnas Namun ternyata Indonesia bukan hanya mereka atau yang pemain memberikan bola. dukungan. Kali ini Ya, para dia mantan mantan timnas Indonesia ikut menyuarakan reporter kekesalan ya, mereka terhadap mantan situasi wartawan yang sedang berkomentar dialami oleh tim ya Garuda. masalah Kekhawatiran ini sepak bukan bola hal yang nggak baru, ngerti apa-apa bahkan gitu. sudah diprediksi oleh mereka sejak lama. Para legenda timnas memberikan pandangan mendalam tentang pengaruh Sangat Inggris Shinteong. sekali saya melihat Mereka dia. juga Mungkin hanya karena membandingkan era jabatan kepelatihan tidak Koshin kebagian. dengan pengalaman mereka di masa lalu. Jadi dia Mereka juga menegaskan ya bahwa pelatih itu menggonggong lah membawa bahasanya dampak gitu ya, dengan yang tanda kutip. signifikan dan layak untuk terus dipertahankan. Lantas seperti apa cerita dan alasan mereka yang membuat Shinteong dianggap wajib bertahan di kursi pelatih timnas? Seruan STY out memang masih terus disuarakan oleh beberapa kalangan netizen dan pengamat. Mereka menginginkan STY untuk bisa diganti dengan pelatih lain. Bagi orang-orang yang Memerlukan menyatakan waktu apa ya, mereka mau tahu ganti bagaimana pemain, timnas mengganti sebelum dipimpin oleh Koshin? Atau bagaimana Koshin mulai dari nol coach dengan mengajarkan ya, passing-passing? itu mulai dari Apa awal mereka lagi tahu gitu loh. bagaimana Koshin mengajarkan Chemistry-nya mental sudah kepada para pemain ini udah timnas? ketemu Lalu chemistry-nya. apa tahu apa yang ada di dalam dan dibutuhkan timnas? Untuk itu, daripada cuma dengerin pengamat yang cuma lihat dari luar aja, nggak tahu dalam-dalamnya, sepertinya kita harus mendengarkan Itu langsung pengamat pendapat buzzer dari menurut para saya. legenda timnas yang sudah pernah berkecimpung langsung ke dalam timnas Indonesia. Sejumlah legenda timnas Indonesia telah memberikan pandangan mereka tentang situasi saat ini. Salah satu yang paling menarik adalah komentar dari Greg Nwokolo, mantan penyerang timnas. Dalam Ini idola podcastnya saya. di Potsi, Greg mengungkapkan perbedaan besar antara pemain timnas di masa lalu dan sekarang. Menurut Greg, kalau dulu, pemain itu manja seperti Hello Kitty. Pemain sering malas-malasan, enggan diberikan arahan, bahkan kerap meminta pergantian pelatih. Namun semua itu berubah sejak Shinteong mengambil alih. Semua pemain mau bekerja keras untuk tim nasional. Dimarahin sedikit kayak Hello Kitty. Pelatihnya pimitin. Nah, itu mantan pemain timnas loh, yang mengerti ya. Bukan komentator yang ngaku-ngaku sok ngerti bola ya. Di zaman kepengurusan mereka pun apa prestasinya nggak ada. Kamu lihat sekarang mereka di mana? So, this is football. Football is not for Hello Kitty. Football buat laki-laki yang punya mentalitas. Jadi bukan aku jelekin. Kalau lihat anak sekarang, zaman aku sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatihnya baru. Ya, Greg juga menyayangkan kebiasaan di masa lalu yang sering mengganti pelatih atau manajemen. Bukannya fokus pada pengembangan pola permainan yang konsisten. Selain Greg Nwokolo, Ini legenda Bambang Pamungkas striker timnas juga Indonesia, berkomentar Bambang ya. Pamungkas juga turut memberikan pandangannya. Dalam wawancaranya bersama Sport 77, Kalau mau jadi komentator ya seperti dia lebih kekhawatirannya pantas. jika desakan untuk mengganti pelatih terus berlanjut. Menurut BP, pengalaman selama 13 tahun di timnas dengan 11 pelatih yang berbeda mengajarkan bahwa seringnya pergantian pelatih hanya akan menghambat pembentukan pola permainan. Ia menilai bahwa di era Shinteong, timnas sudah mulai menunjukkan pola yang solid dan harus diberikan kesempatan untuk terus berkembang. Kita bicara dalam gambaran besar, menurut saya timnas ini proses itu sudah benar. Makanya saya khawatir kalau kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa diganti aja lah gitu. Jujur saya khawatir, kenapa? Karena Mulai lagi dari betul, awal. karena pengalaman saya mengatakan bahwa itu bukan menjadi solusi yang tepat. Karena
saya sendiri ketika saya di tim nasional 13 tahun kurang lebih ada 11 pelatih kali. 13 tahun. Mau Selain setiap Greg tahun dan ganti Pepe, ya. Hamka Hamzah, bek legendaris timnas, juga turut memberikan dukungannya kepada Shin Tae-yong. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa seorang pelatih timnas setidaknya membutuhkan waktu 5 tahun untuk membangun fondasi yang kuat. Tuan bahwa ini STY tidak berhasil, bukan. Ini progresnya kan kelihatan. Sabar dulu, kasih kesempatan. Tidak, ya itu dia bilang beberapa senior selalu bahwa pelatih timnas itu butuh waktu 5 tahun. Iya. Dia membuat dulu fondasi dia. Nah, ketika target 5 tahun dia tidak mendapatkan apa ya berarti dia gagal. Hamka Hamzah Nah, itu juga yang menyoroti benar. progres yang ada pada timnas saat ini. Seperti Jangan mental tidak down sebentar saat out, berhadapan dengan sebentar tim yang out. lebih besar. Bahwa beberapa tahun ini ya cara bermain kita terus ketika ketemu tim-tim besar itu tidak down duluan. Selain itu juga ia menyoroti kebiasaan pola makan yang terbentuk para pemain timnas era sebelum STY dan saat ini. Buat teman-teman pengamat ya kan, kalau mau berbicara adalah pemain bola. Nah, itu yang benar. Selain itu ada pula Coach Nova, legenda timnas, yang juga pernah menjadi asisten Coach Shin Tae-yong. Kalau Coach Nova ini mantan pemain timnas Coach loh. Nova bersama Shin Tae-yong. Coach Nova mengungkapkan jika Coach Shin merupakan pelatih berprinsip bukan keras kepala. Beberapa pihak yang menafsirkan coach ini sebagai orang yang keras kepala. Coach Nova. Apakah itu definisi yang mungkin tepat untuk coach ini? Bukan keras kepala ya, tapi Coach Shin punya orang yang punya prinsip. Keteguhan itu tadi. Yes, keteguhan. Kalau dia melihat ada pemain yang mungkin kok pemain ini tidak bisa memberikan yang terbaik di tim atau melakukan perbuatan-perbuatan yang secara disiplin, secara attitude gak baik, ya Coach Shin gak akan pakai lagi. Dan itu yang saya lihat sampai sekarang dia masih pegang. Terus dia nggak mau main si A, dia berbuat sesuatu ini, dia nggak suka, ya sampai sekarang pun nggak. Kalau attitude nggak bagus ngapain ya? Walaupun dia pemain bagus ya, tapi attitude nggak bagus ya, ngapain mau dipakai gitu. Pemain ini buat seperti ini secara attitude, secara itu kurang, ya Coach Shin nggak. Selain itu ia juga menyoroti bagaimana Coach Shin membuat mental para pemainnya lebih baik. Kalau Coach Shin membuat mental pemain sih dari latihan fisik sih sebenarnya. Dari situ kita dari latihan fisiknya, karena dia bisa melihat kalau pemain Indonesia nggak mau menyerah. Dia mau menyerah maksudnya di saat level fisiknya pemain misalnya ada di 100 nih. Tapi pemain Indonesia kalau udah sampai di 80 dia akan menyerah. Betul, nggak mau dia manjat. Ya, dia nggak mau paksa lagi untuk bisa mendekati di levelnya agar level fisiknya naik. Ya. Secara mental pun, secara pertandingan sama. Mental pemain Indonesia terbiasa, kalau kita lawan Thailand, Vietnam atau mungkin negara lain yang kuat, kalah udah biasa lah, nggak apa-apa. Betul. Udah kayak dari dulu. Udah termindsetnya, kalau kalah ya udah. Nanti alasannya ada aja. Tidak hanya itu, Coach Nova juga menceritakan bagaimana cara STY menegur pemainnya jika melakukan kesalahan. Dan Coach Shin orang yang selalu jujur dengan apa yang dia lihat. Nggak pintar ya? Ya, nggak boleh apa yang Contoh. Ada kejadian apa? Satu contoh ada sih kejadian yang Coach Shin bicara ini di saat dia datang, dia belajar banyak dari kultur sepak bola Indonesia yang menunjukkan kalau pemain tidak bisa dimarahin di depan umum. Misalnya saya kemarin Mas Hoki, biasanya kalau orang Indonesia Mas Hoki tadi salah, dan menurut Coach Shin itu salah. Karena apa? Karena kalau saya cuma kasih tahu Mas Hoki, nanti takutnya keduanya akan buat salah yang sama. Jadi lebih baik saya marahnya di depan orang banyak agar mereka tahu kesalahan Mas Hoki jangan sampai terjadi dengan yang lain. Dari pandangan para legenda ini, jelas bahwa peran Shin Tae-yong bukan hanya sekedar pelatih, tetapi juga seorang pembangun fondasi bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan dedikasi dan perubahan positif yang sudah terlihat, apakah kita masih pantas untuk meragukan komitmennya? Kini adalah saatnya yang tepat untuk tetap lanjut dan fokus pada laga selanjutnya, pada kualifikasi. Oke, mungkin itu saja. Apakah kita masih mau mendengarkan komentator yang tidak mengerti bola? Apakah kita masih mendengarkan komentator yang buzzer-buzzer bayaran? Dengarkanlah komentator bola, orang yang ahli bola. Mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.